Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita telah memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Tentunya bagi teman-teman yang mendengarkan, semoga apa yang telah ditunaikan yaitu puasa dan amalan lainnya mendatangkan suatu kebaikan, perubahan yang begitu besar di dalam kalbunya maupun hati, di dalam kehidupannya, sehingga ia menjadi hamba yang betul-betul diberikan suatu kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya telah kita banyak mendengarkan tentang dari kepribadian, akhlak dan budi pekertinya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sudah tidak asing lagi. Beliau adalah suri tauladan terbaik di kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi nanti di kehidupan yang kekal abadi yaitu akhirat, yang mana di dunia ini siapapun yang ingin mendapatkan banyaknya keberkahan, banyaknya kebaikan, tentu tidak lepas dari menyontohi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan yang terbaik. Alhamdulillah, bagi yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan dari subscribe ataupun like dan bagikan video ini, dan supaya banyak kebaikan-kebaikan yang didengarkan oleh orang-orang tentang kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita memasuki bab tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Kemarin kita telah membahas tentang percakapan Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian juga tentang tidurnya Rasulullah SAW, yaitu cara tidurnya Rasulullah SAW. Saat ini kita memasuki dari ibadahnya Rasulullah SAW. Babu maja'a fi ibadati Rasulullah SAW. Seperti biasanya kita memulai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat yang mulia yaitu Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan memulai dari kajian kita, yaitu tentang mengenal ibadahnya Rasulullah SAW. Babu maja'a fi ibadati Rasulullah SAW, bab menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, menyaksikan Rasulullah SAW sholat, dan ia, itu Mughirah, bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Maksudnya Rasulullah di sini posisinya beliau berdiri hendak sholat. Yang mana Rasulullah SAW berdiri untuk sholat sampai bengkak kedua kaki beliau.
kakinya. Kemudian kepada beliaulah aku bertanya, maksudnya dia ini bertanya, ditanyakan tentang tersebut. Wahai Rasulullah, mengapa Anda membebani atau Anda memberikan suatu beban yang mana dilakukan sedemikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dari apapun dosa-dosa Tuhan, dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang saat ini, yang akan datang. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak patutkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, juga oleh Bashar bin Mu'az dari Abu Awanah dari Ziyad bin Alaqah yang bersumber dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu. Di sini sahabat telah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW berdiri di dalam sholat yang begitu panjang tentunya, yang menyebabkan dari kaki Rasulullah SAW bengkak, sehingga sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunimu dosa-dosamu dari yang saat ini maupun yang akan datang? Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah, bukankah lebih baik atau bukankah layaknya saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Di sini bisa kita pahami begitu Rasulullah SAW melakukan suatu kenikmatan di dalam sholat. Rasulullah SAW telah menikmati dari sholat. Sehingga apa? Sehingga dengan kenikmatan sholat tersebut, Rasulullah SAW kaki beliau bengkak. Yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan di sini kita bisa ambil bahwasanya sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Tentunya Rasulullah SAW sangat-sangat memiliki dari sifat yang mulia tersebut, sehingga beliau menikmati dari sholat tersebut yang menyebabkan kaki beliau bengkak pun, beliau malah mengatakan bahwasanya apakah tidak pantasnya saya sebagai menjadi hamba yang bersyukur. Saat ini kita banyak melihat suatu masalah terkecil apapun. Sebenarnya ini masalah semua kecil, tapi masalah yang paling besar adalah kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan sebagaimana Rasulullah SAW menikmati dari sholat. Yang mana santri-santri beliau, itu para sahabat, juga mendapatkan dari kenikmatan itu sholat. Dikarenakan mengikuti dari Rasulullah SAW, pertemuannya kepada Rasulullah SAW, yang mana menyebabkan dari dirinya, yaitu para sahabat, menjadi orang-orang yang begitu menikmati juga dengan perkara sholat. Dan banyak lagi cerita bagaimana sahabat radhiyallahu anhu mengerjakan sholat dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, sehingga ulama mengatakan kenikmatan-kenikmatan yang seperti membaca Al-Quran ataupun yang kebaikan yang lainnya, itu pun masih dikerjakan di dalam surga. Karena apa? Karena itu adalah suatu kenikmatan yang tentunya
perlu kita di dalam kenikmatan tersebut bermujahadah untuk mendapatkan dari hakikat kenikmatan tersebut. Para sahabat mereka telah bermujahadah sebagaimana mujahadahnya Rasulullah SAW di dalam sholat yang begitu panjang. Wallahu a'lam. Di sini bisa kita petik begitu Rasulullah SAW menikmati dari sholat. Kita lanjutkan. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu an menyaksikan Rasulullah SAW sholat dan ia bercerita sebagaimana berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu. Wa qila lahu ataf'alu hadha wa qad ja'aka innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu abdan syakura. Rasulullah SAW pernah sholat sampai bengkak dari kedua kakinya. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, maka kepadanya lah ku bertanya tentang perihal demikian. Mengapa Anda melakukan hal ini padahal telah sampai kepada Anda ayat yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengampuni Anda dan segala dosa yang telah lalu dan yang yang akan datang. Beliau bersabda, apakah tidak patutnya saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Sehingga jawaban dari Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa pentingnya kita bersyukur. Rasulullah SAW diberikan suatu kenikmatan di dalam sholat untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita sebagai umatnya tentunya memberikan suatu teladan sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW di kehidupan kita, supaya kita akan mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sebagaimana seseorang jika sudah mendapatkan kenikmatan di dalam sebuah cangkir kopi, maka dia akan menikmati. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Beliau sudah mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, sehingga beliau menikmati dari perkara sholat tersebut. Yang mana di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawinya melihat langsung betapa Rasulullah SAW telah bengkak kedua kaki beliau di dalam mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abu Amr Al-Husain bin Hurais dari Al-Fadl ya, dari Musa, dari Muhammad bin Amr yang dari Abu Salamah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih kesaksian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafiha qadamahu wa yuqalu lahu ya Rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Rasulullah SAW mendirikan sholat sampai bengkak kedua kakinya. Maka ditanyakan kepadanya, orang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni segala dosa Anda, baik yang telah lewat maupun yang akan datang? Rasulullah SAW pun beliau bersabda, tidak patutkah saya menjadi hamba yang tak bersyukur? Diriwayatkan oleh Isa bin Utsman
bin Isa bin Abdurrahman al-Bamili, dari pamannya yang Yahya bin Isa ar-Ramili, dari Al-Masya, dari Abu Salih, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, apa yang bisa kita petik dari kebaikan hikmah dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul menjadi hamba yang bersyukur, menunjukkan rasa syukurnya. Tentunya kita sebagai hamba yang mana memahami betul apa dari hakikat hamba di hadapan Allah, tentunya kita juga layaknya bersyukur, dan bersyukur selayaknya Rasulullah SAW. Kita diberikan kehidupan di dunia ini, itu pun kita bersyukur. Apa yang mendatangi kita, suatu musibah, suatu kebaikan, itu pun kita bersyukur. Karena itu dari zat yang maha agung, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, yang mana tidak ada yang tahu di dalam suatu rahasia itu yang terbaik, melainkan Sang Maha Rahman dan Rahim, Sang Maha Bijaksana, yang lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Maka dari situ, di sini bisa kita petik bahwasanya kita mengejar akhirat ini, mengejar dari kenikmatan sholat, kenikmatan zikir dan lainnya, sebagaimana kita ini layaknya meniru dari santrinya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Sehingga kita akan menikmati dari suatu majelis ilmu, menikmati dalam suatu bacaan Al-Quran, menikmati dalam sholat, yang mana kenikmatan itu jika kita dapatkan, tentunya kita bisa merasakan begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan di kehidupan kita, yang berupa maupun masalah, yang berupa maupun kebaikan. Semua itu adalah suatu hal rahasia yang Allah simpan di dalamnya. Semoga yang mendengarkan kajian kita ini Allah mudahkan seluruhnya memahami dari apa yang telah didengar, sebagaimana para sahabat mendengar dari Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.